Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal, NIM 1250603011111028. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pita Lebar. Setelah mengumpulkan 10 jurnal dengan tema yang sama, yaitu Virtual Private Network, saya di sini akan menjelaskan beberapa penjelasan dari 10 jurnal yang saya satukan. Jurnal yang pertama yaitu A Management Architecture for Layer 1 VPN Service. Pada jurnal yang pertama ini kita menjelaskan tentang kerangka policy base yang telah dijelaskan di atas tersebut digunakan dalam manajemen L1 atau layer 1 di dalam Virtual Private Network. Di sini diusulkan untuk kelas utama dan kebijakan dari L1 yaitu pada layer 1. Selain itu, di sini juga telah mengusulkan arsitektur manajemen dari layer 1 tersebut yang berbasis dalam bentuk kebijakan. Sistem dalam prototipe yang telah dibuat ini yaitu digunakan untuk memvalidasi arsitektur tersebut. Seperti yang telah terlihat pada jurnal ini, this is policy framework, dan juga policy class yang nantinya mengharapkan yaitu pekerjaan di masa depan untuk mencakup menyelidiki bagaimana untuk menyediakan layanan layer 1 yaitu Virtual Private Network selama mungkin dengan beberapa domain rutin, dan juga mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan lainnya yang telah dibuat di dalam layer 1 ini. Seperti di sini lihat Policy Based Framework for Layer 1 VPN Management. Di sini terdapat network topology and research information, business administration goals, modeling, customer requirements, dan sampai di terakhir di environment. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada layar pertama di VPN tersebut tentang arsitektur dari layar tersebut dan evaluasinya seperti apa. Dengan judul di sini Layer 1 VPN Architecture and its Evaluation. Paper yang satu ini menjelaskan atau membandingkan berbagai jenis arsitektur yang telah mendukung layanan dari layar tersebut dan mengusulkan, dan terakhir pada paper ini itu menjelaskan atau menyebutkan atau mengusulkan bahwa arsitektur hybrid itu sebaiknya digunakan pada layer 1 VPN. Pilihan arsitektur sangat terkait dengan jenis layanan antarmuka. Jadi layanan interface itu sangat terkait apakah yang dipilih dari arsitektur dari layar pertama tersebut. Dan makalah ini juga berfokus tentang manajemen yang berbasis layanan antarmuka seperti yang terlihat pada di sini. Di sini ada centralized arsitektur, distributed arsitektur, dan hybrid arsitektur. Dan di sini juga terdapat bagaimana perbandingan dari berbagai arsitektur yang telah dianalisis sebelumnya. Yang selanjutnya adalah the study and implementation of the VPN Service Management System. Penyedia atau istilahnya provider dari VPN baru-baru ini telah melakukan penelitian dalam jaringan dan layanan manajemen. Pemodelan informasi manajemen layar VPN merupakan aspek penting dari penelitian manajemen layanan dari VPN tersebut. Nah, paper ini itu menjelaskan atau menggunakan metode berbasis ODP atau UML
untuk model informasi manajemen layanan VPN. Kemudian berdasarkan UML, deskripsi model informasi manajemen sistem prototipe Korba berbasis manajemen layanan VPN pada jaringan ini telah digunakan pada jaringan ATM dari China Post. Standar ini ada ODP UML based VPN service yang telah digunakan di China Post. Kita lihat di sini, dari 10 makalah ini kita dapat menyimpulkan makalah ini menganalisis bagaimana sih performansi dari layer 1 di VPN ini, dan juga menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari arsitektur yang telah dibangun sebelumnya pada layar satu tersebut. Nah, di sini ada traffic demand modeling for dynamic layer 1 VPN service. Dalam paper ini, di sini menyajikan model permintaan generik baru pada layar 1. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih formula baru dalam layer 1 ini dengan memfasilitasi dimensi jaringan dan bagaimana evaluasi kerjanya. Hal ini sehubungan dengan model populasi topologi virtual serta sejenis traffic yang berbeda. Dalam makalah ini digunakan yaitu 2 studi kasus yang dilakukan, yaitu untuk menentukan VPN, yaitu VPN penuh menyatu dengan kapasitas koneksi seragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengubah ukuran VPN dapat menyebabkan perbedaan yang luar biasa, dan permintaan antara node efek tersebut mungkin memiliki pengaruh terpenting dalam jaringan dimensi. Nah, jadi juga di sini dilakukan penelitian bagaimana suatu VPN itu ketika disatukan dengan menggunakan koneksi yang seragam. Ini seperti mathematically formulation, ini juga dijelaskan di sini. Tadi adalah VPN connection for an extended LAN service in the multimedia metropolitan area network. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih aplikasi dari VPN tersebut. Paper ini menyajikan konsep layanan kantor bergerak sebagai variasi relatif. Dan untuk istilahnya LAN ini, fungsi VPN ini adalah untuk menjaga privasi dari suatu local area network. Jadi bagaimana bisa VPN ini itu menjaga kerahasiaan atau kesekretan dari suatu local area network. Di sini juga dijelaskan tentang VPN Network Protection by IDS System Implementation. Jadi pada layar pertama ini menggunakan yaitu sistem IDS sebagai implementasinya. Seperti di sini
Common types of attack. Di sini ada origin host dan destination host. Bagaimana nanti kendala-kendala yang terjadi di dalam layar 1 tersebut. Di sini juga terlihat dari VPN dan IDS component scheme. Jadi komponen apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan ini. Yang terakhir juga kita akan membahas tentang optical VPN network, itu arsitektur dan mekanismenya. Jadi makalah ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih arsitektur jaringan dan mekanisme dari optical virtual private network, dan juga menjelaskan tentang persyaratan klasifikasi yang berdasarkan usulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Arsitektur juga dibahas. 3 mekanisme yang juga yang diusulkan pada paper ini, itu mekanisme perpanjangan OSPF. Salah satunya adalah itu yang diharapkan dia diharapkan punya kinerja yang sangat tepat dalam melayani kecepatan dan juga skalabilitasnya juga. Mungkin sekian dari penjelasan tentang virtual private network. Mungkin kurang lebihnya bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang virtual private network yang juga merupakan bagian dari broadband communication. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.